Saudara-saudara, banyak hal di hidup ini kita nggak paham. Kita nggak mengerti, sehingga kita bertanya, mengapa, 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 dan mengapa. Ketika saya kuliah dulu di S1 saya, dosen saya ketika mengajar ilmu pengantar filsafat, dia mengatakan begini kepada kami, jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan orang. Jadi kalau orang nggak nanya, jangan jawab. Tetapi dikatakan juga, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Nah, saudara, tidak semua pertanyaan dijawab. Karena apa? Dia katakan, kadang-kadang orang bertanya, belum tentu dia perlu jawaban. Dia hanya yang pengen bertanya. Tapi yang mau dia katakan apa? Hidup ini nggak pernah habis untuk dipelajari. Kehidupan ini tidak akan habis untuk dipahami. Dan tidak akan bisa dimengerti secara tuntas. Karena itulah hari ini saudara, saya ingin ajak kita, ada satu istilah gagal paham. Ini istilah yang sering di kalangan orang muda, gagal paham, gagal paham, gagal paham. Apa sebenarnya yang membuat orang gagal paham? Saya coba lihat dari satu sisi, saudara, saya belajar satu hal, bahwa sumber masalah kita yang utama itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kitalah sebenarnya yang menjadi pintu masuk bagi masalah bagi diri kita. Karena kalau orang luar bersikap apapun, tapi kalau kita tidak izinkan atau kita tidak bersikap keliru, itu nggak akan jadi masalah. Nah, masalah pertama dia katakan adalah kegagalan dalam perspektif taking. Artinya begini, kegagalan dalam membuat perspektif, mengambil perspektif. Contoh paling gampang begini saudara, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana lagi serius, mana sedang bergurau. Kadang orang sedang bergurau sama kita, tapi kita anggap serius. Sehingga kita tersinggung, terganggu. Betul? Kok kamu begitu? Saya cuma bergurau. Bergurau kok begitu? Akhirnya jadi masalah saudara. Jadi kita salah. Orang bergurau, bagi kita dia serius. Tapi sebaliknya, orang serius kita anggap dia bergurau. Itu contoh paling gampang, saudara. Dan dalam banyak hal di hidup kita, sering konflik terjadi karena masalah perspektif. Cara kita berperspektif, saudara, mengambil perspektif yang tidak sama dengan orang di sekitar kita. Betul, saudara? Ini terjadi selisih, gagal paham. Dia mulai katakan, maksud saya begini. Saya tahu maksud kamu bukan kita begini. Nah, coba lihat. Kita mulai berdebat seolah kita tahu maksud orang dan orang tahu maksud kita. Nah ini salah menempatkan diri, salah memposisikan diri. Salah saudara. Dan itu yang membuat persoalan dalam hidup kita. Yang kedua adalah lebih mengutamakan pendapat pribadi. Orang mau bilang apapun, tapi kalau kita katakan tidak, ya tidak. Jadi kita merasa ya pendapat kita. Ada satu hal yang sebenarnya menurut saya aneh. Anehnya begini. Ada orang nanya kita, tetapi nanya kita bukan, tapi dia nggak siap kalau kita punya pendapat berbeda dari dia. Betul, saudara? Dia hanya ingin kita setuju dengan dia. Jadi ada orang bertanya hanya minta dukungan, saudara. Ketika kita kasih jawaban yang berbeda, kata, kamu salah, bukan gitu. Artinya kita pikir, loh kamu nanya saya kan? Kamu nanya pendapat saya kan? Saya kasih pendapat saya, kok kamu nggak terima sih? Gimana sih? Gimana ceritanya? Ya memang begitu kok. Kamu kan asal ngomong. Nah coba lihat, loh. Nyesal saya jawab. Saya juga nyesal nanya kamu, berantem jadinya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa, saya udah benar. Jadi saya hanya ingin orang setuju dengan saya. Kalau orang setuju dengan saya nggak suka. Nah saudara-saudara, sama seperti saya pernah katakan pada kita, nggak usah jauh-jauh di masalah makanan. Kita, kok asin kali? Dia katakan, nggak asin. Ya sudah, nggak usah diperdebatkan saudara. Lidahnya beda berarti. Setuju? Jadi saudara masalah asin, nggak asin aja berantem. Masa asin gini? Wah, katanya asin ini. Coba asin ini. Ya aduh, kok melibatkan tetangga sih hanya merasa asin? Saudara-saudara, kadang-kadang pendapat pribadi kita merasa kalau saya ini benar, kamu itu salah. Ingin koreksi orang dan sebagainya. Nah, yang ketiga saudara, sumber permasalahan kita seringkali
adalah bahwa kita mendapat informasi yang keliru. Kita dapat informasi yang tidak benar. Di dunia masa kini, saudara, dengan adanya media sosial, banyak orang ngarang cerita. Banyak orang coba menganalisa. Yang mengatakan diri sebagai pengamat, pakar, atau apapun itu. Saya kadang-kadang agak pusing aja lihat orang berdebat, saudara. Misalkan ada seorang berkata begini di televisi, bla bla bla, akhirnya disusun. Maksud dia apa ya? Coba kira-kira maksudnya apa? Maksudnya apa? Harusnya undang orangnya tanya maksudnya apa, betul nggak? Ini nggak. Berdebat orang di situ maksudnya apa? Nah akhirnya saudara dipublish. Oh ternyata itu maksudnya ya. Akhirnya saudara terganggu. Nah kenapa? Kita dapat informasi yang salah. Karena itu saudara salah satu contoh. Saudara-saudara yang sedikit sakit perut langsung ke Google. Buka 10 informasi, 10 berbeda. Betul nggak? Yang sakit kepala langsung cari Google, bukan cari dokter. Malah kadang-kadang dokter didebat dengan Google. Google bilang begini, ayo. Saudara, apakah di Google itu benar? Apakah itu disampaikan orang yang benar? Oke lah saudara. Tapi 3 hal ini, tolong renungkan. Ini sering menjadi sumber persoalan bagi diri kita. Nah coba lihat 3 hal ini kan bukan dari luar, tapi sikap kita, tanggapan kita, respon kita pada sebuah situasi, betul? Akhirnya kita merasa saya punya masalah. Tapi intinya adalah, sering jadi masalah bagi kita karena kita gagal memahami. Nah, dalam Alkitab, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8, kitab Pengkhotbah ini menarik saudara. Kalau saudara baca Pengkhotbah, pasti saudara agak bingung. Banyak orang mengatakan nggak suka baca Pengkhotbah karena kesannya semua sia-sia. Kok kayaknya pesimis banget ini kitab. Tapi sesungguhnya saudara, yang nulis ini Salomo. Orang berhikmat. Dia menulis ini ingin mengkritisi orang-orang yang merasa pandai. Orang-orang yang merasa berhikmat. Sehingga dalam kitab Pengkhotbah, dia coba sampaikan beberapa fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia yang susah untuk dikaji secara nalar, saudara. Yang susah untuk dimengerti, susah untuk dipahami. Atau dengan kata lain, ada banyak orang gagal paham dalam memahami kehidupan ini. Gagal paham yang pertama misalnya, dia katakan, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Coba lihat, yang satu menguasai yang lain sampai ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat kudus dan dilupakan dalam kota. Saudara lihat, Salomo sedang bicara fakta yang terjadi, yang bertentangan dengan logika berpikir manusia. Kok bisa orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar nggak boleh masuk? Saudara coba bayangkan dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah pesta, yang diundang justru orang-orang yang tidak pantas. Bahkan Salomo juga dalam Pengkhotbah juga dia pernah katakan apa? Aku melihat ada sebuah kesalahan. Di tempat yang tinggi didudukkan orang yang rendah, tetapi orang yang seharusnya duduk malah ditaruh di bawah. Ini kan fakta. Jadi dia sedang mengkritisi fakta yang terjadi. Sehingga dia katakan apa? Ini pun sia-sia. Kata sia-sia di sini saya coba pahami. Inilah sebuah kesalahan yang terjadi di dunia yang kamu itu salah memahami. Harusnya kan nggak begini. Harusnya dibalik dong. Orang yang berlaku benar boleh masuk, tapi yang fasik tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk ke tempat kudus. Betul? Tapi faktanya terjadi, saudara. Saudara jangan bingung dulu, kalau begitu gimana ini? Tunggu dulu saudara, khotbah baru dimulai. Jangan dulu buat kesimpulan saudara. Inilah gagal paham saudara. Jadi saudara kalau udah gagal paham berarti tujuan saya tercapai.
Sebab di awal-awal saya ingin buat saudara gagal paham dulu. Supaya nanti akhirnya kita paham. Gagal paham yang kedua, saudara, saya ambil ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di bumi, di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Kembali, aku berkata ini pun sia-sia. Saudara setuju nggak dengan begini? Halo? Ini apa-apa, jujur-jujur saudara. Saudara setuju nggak? Kok orang fasik menerima ganjaran yang selayaknya untuk orang benar? Tapi orang benar justru menerima ganjaran untuk orang fasik. Saudara kan harusnya, kita kan selalu berkata begini, yang ditabur dituai. Bagaimanalah mungkin buah semangka berdaun sirih, kan gitu kan? Jadi orang menabur kebaikan harusnya memenuhi kebaikan. Tetapi faktanya orang berbuat baik, kok malah menerima perbuatan jahat. Dan orang yang berlaku jahat, kok kesannya menerima kebaikan. Makanya ini pun sia-sia. Ini sebuah kesalahan. Di hari Jumat dalam ibadah doa saya katakan begini. Kadang-kadang ada kebenaran yang keliru dan ada kesalahan yang dibenarkan. Ini kita bicara fakta dalam kehidupan keseharian, saudara. Ini yang terjadi di dunia kita. Nah, hal-hal inilah yang dikritisi oleh Salomo sebagai seorang raja. Coba, tentu kalau kita sebagai orang benar, kita protes dong. Kita protes. Tapi faktanya terjadi, saudara. Tidak seperti yang kita mau. Nah, karena itulah, saudara, seringkali bawaannya kita jadi marah dengan kondisi yang ada. Seperti tadi pendahuluan saya katakan tadi itu. Kita merasa ini salah, ini salah, ini salah. Nah, aku berkata ini pun sia-sia. Nah, sekarang kita lihat, saudara, gagal paham yang ketiga, yang susah kita pahami. Adalah, oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Bagus. Aku memuji kesukaan. Nah, Salomo di sini mencoba melihat sesuatu, akhirnya bagaimana orang mencoba lari dari fakta-fakta yang terjadi tadi. Karena tak ada kebahagiaan bagi manusia di bawah matahari. Lihat, tak ada kebahagiaan bagi manusia. Akhirnya kemana larinya, saudara? Kecuali makan dan minum dan bersukaria. Nah, ternyata ketika orang tidak mampu mendapat kebahagiaan, larinya ke makan. Larinya ke minum. Larinya ke bersukaria. Happy ye. Makanya kafe di mana-mana penuh. Loh. Halo? Ada pernah menghitung berapa banyak kafe di kota Medan? Bisnis paling menguntungkan sekarang. Kalau memang jalan ya. Kalau nggak jalan, merugikan. Sekarang, saudara, zaman dulu yang kedai kopi kan cuma bapak-bapak. Sekarang mama-mama lebih banyak. Betul? Yang di kafe, halo? Salah saya? Enggak ya? Benar ya? Karena bapak-bapak kan kerja. Tapi mama-mama arisan lah alasannya, inilah, itulah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi kritik Salomo berarti nggak bahagia. Lihat, karena tak ada kebahagiaan bagi manusia di bawah matahari, kecuali ya makan, minum, dan bersukaria. Larinya ke situ. Intinya, saudara, Salomo mengatakan begini, ya sudahlah, karena kamu nggak ngerti banyak hal, nggak paham banyak hal, silakanlah menikmati sukacitamu dalam jeripayah seumur hidupmu. Nggak salah bagi Salomo, kalau saudara punya berkat, nikmati berkat saudara. Jangan pelit sama diri sendiri, saudara. Halo, saya nggak tahu bagaimana saudara cara menikmati berkat saudara. Saya pernah cerita pada saudara, ada seorang kakek-kakek lah katakan, zaman 20 tahun yang lalu. Saya diberitahu oleh seorang kasir bank ini, dia bilang, Om, kami punya nasabah. Dia datang pakai celana pendek, sandal jepit, naik angkot. Dia datang cuma setiap awal bulan hanya untuk print out buku rekening. Padahal duitnya miliaran. Ini si nona penjaga kasir bank katakan, Om, kok dia nggak nikmati uangnya ya?
Beli kayak mobil, ini kayak itu kayak. Saya bilang, kamu salah. Dia cara menikmatinya dengan melihat rekening bank. Udah nikmat bagi dia. Bukan kayak kamu. Iya kan? ATM aja minta maaf. Maaf, saldo Anda kurang. Halo, yang punya pengalaman. Oke, kita kembali. Jadi kalau saudara diberkati, itu nikmati aja, nggak salah. Nikmati, tapi hati-hati loh. Kalau itu karena saudara nggak dapat kebahagiaan, menggantinya dengan makan minum, hati-hati. Tapi semuanya ini sebenarnya berawal dari apa? Karena kita nggak memahami. Karena itu saudara, akhirnya Salomo mengatakan begini dalam ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa pengertian malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala. Artinya begini saudara, ada banyak hal kita memang nggak bisa selami. Lihat, yang dilakukannya di bawah matahari, bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Salomo menyampaikan kesimpulan apa? Kamu tuh nggak ngerti apa yang terjadi di dunia ini. Kita nggak cukup mampu memahami apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Sambil satu contoh saudara, kadang-kadang anak Sunday School, anak sekolah minggu katakan, Om, kenapa waktu Hawa digoda sama ular, Tuhan nggak marah sama ular? Harusnya, ular jangan ngeganggu Hawa, harusnya kan begitu. Ya kan? Supaya Hawa nggak berdosa. Itu kan maunya kita. Betul? Nah kembali lagi cara berpikir sama Tuhan sama nggak? Seandainya dibuat dramanya saudara, kan ceritanya bagus itu. Apalagi mau Natal bisa di drama dari mulai Taman Eden sampai ke Yesus Kristus kan gitu kan. Saya coba dramakan saudara sedikit. Saya ada bakat loh main drama. Waktu itu kan Adam diciptakan Tuhan, akhirnya penolong diberikan Hawa. Dan Alkitab mengatakan mereka sedang harmonis dalam Taman Eden. Mereka memberi nama kepada semua binatang, memelihara taman, betul? Dalam kesenangan mereka, tiba-tiba ular datang. Wah, lagi ngapain wah? Nah, ini dramanya begini. Wah, Hawa panggilnya Wawa. Wah, lagi ngapain? Ini indah sekali ciptaan Tuhan. Semua boleh dimakan ya? Enggak sih, yang satu itu enggak boleh. Nah, kan di Alkitab dramanya begitu, saudara. Yang satu enggak boleh. Wah, kamu tahu enggak kenapa enggak boleh? Tahu enggak? Memang kenapa? Ya kan? Memang kenapa? Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Masa sih? Enggak percaya, coba aja. Gitu. Artinya begini, kita mungkin berpikir, kenapa Tuhan nggak larang ular ini ngobrol sama Hawa? Atau bilang, wah jangan percaya sama dia, wah itu ular tuh, iblis tuh. Gampang kan? Tapi kok Tuhan diam aja? Berarti Tuhan punya andil dong kesalahannya Hawa. Karena dia terjadi pembiaran. Nah coba saudara lihat. Tapi itu kan pikiran kita. Pikiran Tuhan apa? Tuhan itu memberi kebebasan kepada setiap orang. Kita ini bukan robotnya Tuhan. Yang penting kan di awal Tuhan sudah katakan ini boleh, ini nggak boleh. Keputusan ada pada Anda. Jangan salahkan Tuhan di situ. Betul saudara? Nah ini yang seringkali kita nggak paham. Kalau gitu ada orang bertanya, kalau gitu kenapa Tuhan taruh pohon itu di situ? Kalau itu jadi jebakan. Memang sengaja Tuhan ingin menjebak kita kok. Anda coba lihat. Terlalu banyak hal kalau kita mau berasumsi. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah bisa memahami pikirannya Tuhan. Disitulah persoalan kita, saudara. Seringkali kita konflik bukan lagi dengan diri kita, dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan kita konflik. Kenapa Tuhan izinkan? Kayak tadi, kenapa Tuhan izinkan? Orang fasik begini. Kenapa Tuhan izinkan orang jahat begini? Salah satu contoh, saudara, orang katakan, cobalah lihat, orang-orang baik itu matinya cepat. Wow. Loh, saya pernah loh seorang ibu katakan sama saya, aku pak, anak aku nggak mau dibaik-baik kali, ku ajarin nakal sedikit. Loh kenapa bu? Karena orang baik matinya cepat. Saya tanya dia, bu, ayo kita berhitung bu.
Berapa banyak orang baik yang ibu kenal matinya cepat? Coba saya tahu. Si Anu, oke. Siapa lagi? Si Anu, siapa lagi? Mulai. Mogok dia. Oke. Yang jahat mati cepat, si Anu. Kok cepat, Bu? Berarti banyak mana? Yang jahat juga sih. Saudara-saudara, saya bilang lagi, ibu tahu, kalau orang baik matinya baik-baik. Orang jahat matinya nggak baik. Belum lagi kalau orang baik mati, yang nangis banyak. Kalau orang jahat mati, yang syukurin banyak. Nah, ibu mau disyukurin, ya anak ibu mati, dia bilang. Ya janganlah. Nah, saudara, kadang-kadang kita salah mau mengerti. Orang baik-baik matinya cepat. Gimana, saudara? Tolonglah yang berpikir begitu. Nanti kita lihat, saudara. Nanti kita lihat bahwa itu keliru. Nah, akhirnya, saudara, coba kita sekarang belajar. Saya pakai istilah pernyataan hikmat. Salomo akhirnya menyampaikan 2 pernyataan hikmat di sini. Untuk mengcounter yang tadi semua itu, yang gagal paham tadi. Yang pertama dia katakan dalam ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera laksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Seolah-olah hukuman terhadap perbuatan jahat tidak akan laksanakan. Padahal bukan tidak laksanakan, tapi tidak segera. Bisa ditangkap, saudara? Artinya apa? Kejahatan tetaplah kejahatan di mata Tuhan, yang pada waktunya akan mendapat balasan dari Tuhan. Setuju, saudara? Tapi bagi kita apa? Dia jahat, Tuhan. Dia jahat, hukum dia Tuhan. Itu kan menurut kita. Tapi Salomo mengatakan enggak, ini alasannya kenapa banyak kejahatan. Karena hukuman dari Tuhan tidak segera laksanakan. Yang kedua, saudara, pernyataan hikmat yang kedua kita harus lihat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Walaupun 100 kali hidup lama. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh apa? Kuncinya kebahagiaan. Sebab mereka takut hadirnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh. Untuk apa hidup lama kalau nggak bahagia, saudara? Saudara mau cari hidup lamanya tuh bahagianya, saudara. Apa yang kita cari di dunia ini, saudara? Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Lihat, ternyata orang fasik tidak panjang umur. Walaupun ada sindiran di sini 100 kali hidup lama, tapi ternyata Salomo mengatakan enggak. Dia hanya seperti bayang-bayang. Ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadiran Allah. Saudara-saudara, mari coba kita pahami hidup ini. Dalam banyak hal tidak mengerti, setidaknya kita mulai katakan, memang aku tidak bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam duniaku. Kalaupun ada orang-orang yang berbuat jahat, itu kan karena belum dapat hukuman. Itu hanya karena mereka tidak bahagia. Karena itu, saudara, saya pribadi punya kesimpulan, orang berbuat jahat karena dia nggak bahagia. Orang melakukan banyak kejahatan karena dia nggak bahagia. Dia berharap dia dapat sesuatu, ternyata enggak. Hanya seperti sukacita sesaat, tetapi dia nggak bahagia. Tapi berbahagialah orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah. Akan beroleh kebahagiaan. Jadi saudara nggak usah pusing dengan semuanya itu, yang penting takut akan Allah. Sebab kebahagiaan adalah milik saudara, milik saya. Tuhan Yesus memberkati.